Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nelly Sofiati NIM 203200212. Ada teman saya Nana Hidayatus Solihah NIM 203200211. Apa itu perkembangan kurikulum? Perkembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip efektivitas. Yang keempat, prinsip konstituitas. Dan yang kelima, prinsip efisiensi. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip relevansi. Pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang disebut dengan prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah prinsip kesesuaian. Yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya sesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tepat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, yaitu prinsip konstituitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas merujuk pada pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum biasa dikatakan secara instrumen untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Saya Nana Hidayatus Syamsiah NIM 203200211. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pengembangan kurikulum. 1. Asas filosofis. 2. Asas sosiologis. 3. Asas psikologis. 4. Asas organisatoris. Apa itu asas filosofis? Falsafah dalam arti sebenarnya adalah cinta akan kebenaran yang merupakan rangkaian dari dua pengertian, yakni philein atau cinta, sophia atau kebijakan. Dan apa toh asas sosiologis? Asas sosiologi memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu dan kebutuhan masyarakat. Di sini juga ada asas psikologis. Apa itu asas psikologis? Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis, seperti sifat, jiwa, dan batin. Next,
Ada asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Di sini juga ada penjelasan hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal perorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.